Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Tasya. Aku adalah pendiri sekaligus owner dari Jajanan Kuliner Bondol. Yang mana Jajanan Kuliner Bondol ini adalah makanan kekinian yang diproduksi oleh anak-anak muda Indonesia di era pandemi seperti ini. Dan aku mau ngajak teman-teman semua, khususnya kaum-kaum muda, buat lebih produktif di masa pandemi. Karena aku yakin semua mimpi bisa menjadi kenyataan jika kalian mempunyai keberanian untuk memulainya. Jadi ini semua terinspirasi dari 3 kalimat yang aku pelajari, yaitu lihat, tiru, dan modifikasi. Dan 3 kalimat ini selalu aku jadikan untuk sebuah ide dan kreasi bahwa anak muda juga bisa memproduksi hal-hal yang mereka konsumsi. Nah, jadi aku berpikir kayak gini. Saat anak muda suka mengkonsumsi sesuatu, mereka juga sebenarnya bisa menciptakan itu semua dengan lebih kreatif, lebih inovatif, dan lebih diminati banyak orang. Waktu itu aku cuma bisa produksi 30 piece aja. Kalau untuk yang kemasan instan itu omsetnya 30 sampai 60 juta sebulan. Kalau untuk di kedai ini sendiri, Kita bisa habisin 200 sampai 300 porsi sehari. yang bantunya sendiri ada berapa orang? Dari yang awal kita cuma ada 2 pekerja, sekarang udah ada 5 pekerja. Jadi waktu itu untuk pertama pemasarannya itu justru aku pernah rugi banyak banget karena aku waktu itu produksi bakso aci kurang lebih 100 pieces waktu itu, dan itu basi semua. Karena orang-orang belum tahu produk aku jual apa, belum tahu. Jadi orang tuh lebih cenderung membeli apa yang mereka tahu dari orang lain. Oh, ini loh rasanya gini loh. Sedangkan aku belum memperkenalkan produk aku sama orang lain, tapi aku udah pede duluan, dan itu yang salah. Itu salah banget. Jadi harus punya wadah dulu. Sebelum kita punya penampungan tuh kita harus punya wadahnya dulu. Terus dari kesalahan itu apa yang harus diperbaiki? Nah, dari sana aku open PO waktu itu. Dan itu tuh mayoritas anak-anak SMA, justru banyak banget anak SMA yang gabung reseller kita. Dan itu aku PO karena aku belajar dari pengalaman aku yang basi itu. Itu perjuangan dulu ya. Iya. Terhadap ke orang-orang. Iya. Justru anak muda perlu berdarah-darah dulu doh. Nah, Iya. Anak muda itu butuh berdarah-darah dulu. Tapi sebenarnya anak muda harus tahu dulu maksud mereka berusaha itu untuk apa. Jadi kalau aku berpikir usaha yang bermanfaat untuk orang lain dulu. Keuntungan sedikit gak apa-apa, asal banyak orang yang terbantu sama usaha kita. Belajarnya dari mana? Pertama-tama. Untuk pertama sebenarnya aku belajar dari mengkonsumsi dulu. Aku sebenarnya suka makanan-makanan pedas. Nah, tapi aku lihat makanan-makanan pedas itu ternyata harganya lebih up gitu, 18 sampai 20 ribu gitu kan. Iya. Sedangkan aku pikir anak muda itu sebenarnya mempunyai kecenderungan memilih barang-barang yang murah tapi pengen enak gitu loh. Nah, jadi aku berinisiatif buat menciptakan satu produk yang enak, kekinian, dan dibuat oleh anak-anak muda. Jadi aku memperkerjakan anak-anak muda yang mereka hanya lulusan SMA, SMP, dan mereka bisa berkreasi gitu, sesuka mereka aja. Jadi kita punya 2 produk, yaitu ada kedai offline, ada juga kita produk instan. Yang mana produk di kedai offline itu kita menyajikan makanan-makanan siap saji. Ada seblak, ada bakso aci, ada pentol, kita juga jual aneka minuman. Nah, untuk yang kemasan instan sebenarnya ini berawal dari ide kita mensiasati orang-orang yang ingin mengkonsumsi seblak di kedai kita, tapi mereka terkendala jarak yang jauh.
Juga terkendala makanan kita kan basah, jadi cepet basi kalau dibawa jauh-jauh. Jadi kita siasati, oh anak muda bisa loh bikin kayak kemasan instan yang itu bisa dibawa kemana aja, tapi mereka punya value yang benar-benar kekinian gitu loh. Iya. Ini berarti bisa bertahan sampai berapa lama? Untuk bakso aci ini bertahan 5 hari di suhu ruang, karena kita sama sekali nggak pakai pengawet, pewarna kayak gitu kita nggak pakai. Ini masih alami banget. Nah, untuk di freezer ini tahan sampai 1 bulan. Kalau harganya dari yang tadi sama yang ini beda nggak? Beda. Karena mengingat dari packagingnya yang beda ya, jadi harga rate-nya lebih beda. Ini 15.000 dan untuk yang siap saji itu 13.000. Di jam berapa di warung ini? Kedai offline kita buka dari pukul 11 siang sampai jam 8 malam. Lokasinya sendiri ini tempatnya di mana? Kita ada di Kabupaten Sukabumi, tepatnya di Cicurug ya, Jalan Cicurug itu masuk ke daerah Jalan Raya Cidahu. Di sana ada Kampung Pondokaso dekat Klinik Tamsil. Kenapa dinamain Bakaju Bondol? Karena Bondol itu nama kampung aku, besar harapan aku ya, untuk bisa ngajak anak-anak muda di kampung aku lebih produktif gitu. Banyak anak-anak muda di kampung aku yang cuma lulusan SD, lulusan SMP, dan itu nggak bisa punya kerjaan. Tapi mereka lupa kalau anak muda itu bisa lebih hebat dan luar biasa, lebih dari yang mereka kira gitu. Yang penting kita nggak usah berkecil hati, besarin semangat aja. Dikata-katain sama orang atau dikata-katain sama teman? Iya, justru gitu. Karena aku mulai usaha ini pas pandemi COVID banget, itu bulan Februari ya COVID, aku buka ini bulan Agustus, dan itu berawal dari rasa iri aku saat teman-teman aku buat mereka masuk perguruan tinggi kan, sedangkan aku enggak. Karena aku waktu itu terkendala biaya orang tua juga. Orang tua kan waktu itu dari segi finansial belum sanggup buat kuliahin. Jadi aku pikir ya itu berdarah-darahnya di sana. Tiap ketemu orang kuliah di mana, sedangkan aku sibuk-sibuk ini loh, kayak ya aku lagi bikin produk loh, aku lagi bikin produk. Iya. Aku susah sendiri gitu. Sehari berapa produksinya? Untuk sekarang kita produksi 300 pieces sehari. Itu terapi terus? Iya, itu habis dalam 1 hari. 1 hari? Jadi yang di rumah ada berapa? Di sana aja, Pak. Yang di rumah ada berapa yang bantuin? 3 orang. Iya, 3 orang. Yang di sini 2. Ada yang mau awalnya dulu modal berapa? 800.000. 800.000? Iya, Kok bisa? Gimana caranya? bisa. Itu juga uang prakerja. Uang prakerja? Iya, Bukan dari orang tua ya? iya. Dari uang 800.000 sampai seperti ini. Nah ya, diceritain cara mengelolanya tuh dari awal. Ya kan karena aku orangnya nggak kayak anak muda yang hedon gitu loh, nggak suka nongkrong gitu ya. Nah ya. Aku lebih ke orang yang ya udah di rumah aja kayak gitu. Jadi kan pengeluaran juga lebih sedikit mungkin ya. Ya, karena dulu belum pernah usaha kan? Belum. SMA langsung Terus usaha ini. ya, Biasanya kan kalau lulus SMA itu nyari kerja. iya. Kenapa kepikirannya kok usaha gitu? Kenapa kita nggak buka lapangan pekerjaan buat orang lain gitu? Karena justru gini, kalau aku kerja di orang lain, banyak banget anak-anak di kampung aku yang hanya lulusan SD, SMP, dan itu terbentur buat mereka cari kerja. Makanya kenapa dinamain kuliner Bondol, sebenarnya besar harapan aku buat sama-sama ayo loh anak muda tuh bisa loh. Iya. Kalian tuh nggak harus sekolah tinggi, yang penting kalian punya semangat aja. Caranya apa? Anak muda harus berdarah-darah dulu, harus susah dulu. Kalau mereka terus kayak dikasih uang sama orang tua, mau punya mindset, ternyata anak muda tuh nggak bisa apa-apa gitu kan. Iya. Kalau mereka berdarah-darah dulu dari awal, ternyata aku bisa loh, susah kayak gini aku bisa loh. Karena kehidupan itu adil, kita bersusah-susah di masa muda untuk masa tua yang lebih baik. Umurnya berapa sekarang? Umur aku 19 tahun. 19 tahun? Iya. Buset. Mantap. Dan sukses ya. Harapannya usaha Teta ke depannya gimana?
Harapan aku mudah-mudahan usaha aku bisa bantu usaha orang lain juga. Karena aku rekrut banyak reseller kayak gitu dan aku harap anak-anak muda bisa termotivasi bahwa mereka tuh bisa luar biasa lebih dari apa yang mereka pikirin gitu. Modal usaha itu sebenarnya bukan uang tapi keinginan kita mau beranjak dari kasur apa enggak. Dan aku pikir kayak gini, saat Tuhan ngasih kesulitan di satu bidang, Tuhan pasti memberikan kemudahan di bidang yang lain kayak gitu. Kayak aku gagal kuliah, awalnya berkecil hati, tapi akhirnya Tuhan tuh kasih, oh ini loh buat kamu, jatah kamu tuh ini loh, kayak gitu. Tahun lalu aku kayak sedih banget tiap keluar rumah, kayak gitu kan. Ditanya, kamu kuliah di mana? Kayak gitu kan. Tapi aku nggak pernah menyalahkan takdir karena masing-masing manusia punya waktu dan masanya untuk tumbuh, kayak gitu kan. Dan sekarang aku udah punya usaha seperti ini. Kalian yang kuliah, aku harap kalian bisa lebih dari ini. Aku omsetnya udah 120 lebih loh sebulan, kalian harus lebih ya, kayak gitu. Ya. Mantap. Jadi setiap hari Jumat tuh kita rutin bagi-bagi makanan gratis itu lewat Instagram kita. Jadi kita tuh tanya followers kita, hari Jumat ini hari Jumat berkah nih, kalian mau apa gitu. Kita bosinin. Ya. Jadi tiap hari Jumat tuh sedekah ya? Iya.